Pertanyaan dari teman Anda, kalau kita menggunakan array multidimensi dan memanggil dua data sekaligus, berarti untuk pemanggilan persen D-nya 2 kali juga ya Pak? Baik, persen D seperti ini muncul 2 kali karena saya ingin menampilkan indeks sebanyak 2 buah. Nah, indeks yang pertama itu indeks 0, indeks yang kedua itu indeks 1. Makanya di sini dia muncul sebanyak 2 buah persen D-nya. Hal ini sama dengan penulisan seperti ini. Anda perhatikan. Oke, nampak ya? Nah, di sini saya menulisnya itu secara vertikal, ya, yang mana nantinya variabel ini akan ditampilkan di bawah. Nah, sedangkan yang di atas ini penampilan secara horizontal, yang mana variabelnya ini ditulis atau ditampilkan sejajar. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dia persen D-nya sebanyak 2 buah. Karena kita menampilkan sebanyak 2 buah data, yaitu data yang berada di indeks 0 dan data yang berada di indeks 1. Nah, untuk penampilan yang kedua, cara penulisannya ini secara vertikal. Itu saja yang membedakannya. Selebihnya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berpengaruh, baik dia itu variabel array multidimensi maupun variabel array yang biasa. Atau bahkan dia bukan variabel array, hanya variabel biasa. Ya, ingat persen D ini tergantung dari berapa banyak yang ingin Anda tampilkan variabelnya, ya. Karena di sini menampilkan dua indeks, ya, indeks 0 dan indeks 1, maka ditulis persen D-nya sebanyak 2. Berarti banyak dong Pak nanti akan dibuat persen D-nya. Iya banyak, makanya untuk menampilkan data dari array, kita harus menggunakan looping juga, ya. Outputnya itu dalam bentuk looping juga. Sehingga penampilannya itu untuk menampilkan penulisannya secara otomatis. Anda tidak perlu sebanyak ini menulis persen D, persen D, persen D dalam looping karena Anda sudah menggunakan looping, perulangan. Ya. Jadi semua data yang ada akan ditampilkan di perulangan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti akan kita cobakan bagaimana looping pada output looping pada array 2 ini. Ya, ini secara manualnya aja. Jadi per indeks kita tuliskan gitu. Jadi alamat 0, alamat 1, alamat 0 dan alamat 1. Seperti ini. Nih, kita coba jalankan ya. Hasilnya seperti apa? Nah, yang di atas 100 dan 101 ini dari penulisan coding yang secara sejajar. Nampak ya? Sedangkan yang di bawah 110, 111 ini dia. Kita tulis secara vertikal. Ya, hasilnya sama saja. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana penerapan define pada array multidimensi, ya, menggunakan define yang telah kita bahas dulu, ya kan. Define n, define m, apakah harus melulu 20 dan seterusnya. Baik, untuk penggunaan define sebenarnya sama saja. Berhubung karena kita menggunakan multidimensi, maka define-nya sebanyak 2 juga. Ya, ingat multidimensi ini, array multidimensi ini membutuhkan 2 kurung siku, ya, 2 buah kurung siku yang bersamaan. Nah, karena dia 2 kurung siku, ya berarti Anda harus mendefinisikan define itu sebanyak 2 juga dengan variabel yang berbeda. Di sini saya mencontohkan n dan di sini m. Ya, di sini angka 25 dan ini 30. Ini tidak harus 25 dan juga sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan untuk pengenalannya yang tadinya ini, ya, Anda tuliskan define-nya sebanyak 2 buah di atas seperti ini. Nah, sedangkan untuk pada bagian codingnya, ini Anda perhatikan yang tadinya di sini angka 3 dan di sini 2, maka ini Anda ganti dengan n atau m, terserah Anda. Ingat, yang di sini yang pertama ini menentukan jumlah banyak kotaknya, ya. Mari kita bahas di dalam kotak ada kotak lagi. Nah, ini yang menentukan berapa banyak jumlah kotaknya, sedangkan yang ini adalah menentukan jumlah berapa banyak indeks yang disediakan. Oke, dipilih aja mau yang mana gitu ya. Nanti tergantung kebutuhan. Di sini kita urutkan aja ini huruf n dan di sini m. Seperti itu. Kalau yang di bawah gimana, Pak? Kalau yang di bawah ini karena kita pada tahap awal ini menentukan secara manual, maka dibiarkan seperti ini. Kenapa? Karena ini artinya ini kotak yang pertama. Kotak pertama diberi nama indeks 0,
kotak kedua diberi nama 1, kotak ketiga diberi nama 2. Ya. Nah, yang di belakang ini indeks dari masing-masing kotak yang ada. Nah, seperti itu ya. Yang berubah di sini hanya pada bagian ini. Karena kita masih manual, nah makanya ini dibiarkan aja. Beda cerita kalau dia sudah masuk pada bagian looping, ya kan? Input secara looping, output secara looping juga. Ini inputnya secara manual dan outputnya juga secara manual gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, ini kita cobain dulu jalan codingnya, jalan atau tidak. Oke, sama ya. Seperti ini dari hasil coding yang kita punya. Nah, pertanyaannya, ini kenapa nggak diganti dengan N aja, Pak? Gitu. Baik, kenapa tidak kita ganti dengan N? Alasannya sederhana. Sekali lagi, yang kita gunakan ini adalah metode manual. Artinya indeksnya harus kita tentukan langsung, kita tunjuk secara langsung, bukan otomatis. Nah, kalau Anda tulis ini dengan N tanpa menggunakan perulangan, hasilnya semua data akan ditumpuk pada satu alamat. Oke, perhatikan. Oke, ini dia. Ini untuk kotaknya. Ingat, yang di belakang ini untuk indeksnya. Tadi di sini N, berarti di sini M, ya kan? Perhatikan apa yang terjadi gitu. Tadi saya sampaikan bahwasanya kalau ini Anda lakukan, berarti sama halnya Anda menumpuk data pada satu indeks, pada satu alamat. Data semua ditumpuk di situ. Dan data yang dibaca adalah data yang terakhir diberikan, yaitu data 33. Oke, ini kita ganti dengan M. Kita jalankan. Oke, nampak ya? Ini hasil dari alamatnya dengan N dan M saja tanpa menggunakan perulangan. Nah, ini yang terjadi. Semua data ditumpuk pada satu alamat di register ya, dan yang dibaca itulah data yang terakhir, itu angka 33.